atas segala anugerahnya, atas segala nikmatnya yang telah Allah curah limpahkan kepada kita, bil khusus nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan semua aktivitas atau kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat bertaburkan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan alam junjungan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, berikut kita semua di dalamnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan syariat-syariatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram, awal bulan tahun Hijriah. Artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara di tahun 1448 Hijriah ini. Ini merupakan anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan panjang umur, diberikan kesempatan yang kesekian kalinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita bertambah usia kita, artinya secara tidak langsung Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan sisa usia kita, yang mana semakin kita bertambah usia, hakikatnya kita semakin berkurang, umur kita semakin sedikit untuk hidup di alam dunia ini. Oleh karena itu khusus di bulan Muharram ini, di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memperbanyak amal ibadah. Kenapa kita harus banyak beramal? Karena kita akan menempuh jalan, menempuh kehidupan yang sangat jauh dan sangat lama, yaitu di alam barzakh kemudian. Karena di alam dunia itu usia kita tidak terlalu lama. Ada mungkin yang usianya 60 tahun sudah wafat, ada juga usianya yang 70 tahun sudah wafat, bahkan di bawah itu juga sudah banyak yang wafat. Artinya kesempatan hidup itu Allah batasi. Oleh karena itu bagi yang masih ada di tahun ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal, mempersiapkan persiapan kita nanti untuk di akhirat atau untuk di alam barzakh, karena alam itu lebih panjang dan lebih lama daripada alam dunia yang kita tempati saat ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bahkan Rasul pernah menyampaikan, ad-dunya mazra'atul akhirat. Kita harus tahu dan kita harus pahami bahwa dunia yang kita tempati ini adalah tempatnya beramal. Tempatnya kita untuk beramal, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna mempersiapkan diri di hari kemudian, yakni alam barzakh dan alam akhirat nanti, agar kita selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan, baik zahir maupun batin, baik hablum minallah maupun hablum minannas, senantiasa dicatat oleh Allah dan menjadi investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu amalan apa yang harus kita kerjakan khususnya di bulan Muharram yang mulia ini? Mohon maaf, ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah. Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Apa kata Abdullah? Wahai Rasul, amalan apakah yang paling disukai, yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Singkat saja, yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha, melaksanakan sholat di dalam waktunya. Artinya
jam 12 tadi lewat berapa tadi? Lewat 8 menit masuk waktu duhur. Jam 1 masih waktu duhur. Jam 2 juga masih waktu duhur. Artinya laksanakanlah sholat itu pada waktunya atau di dalam waktunya. Orang yang melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat di dalam waktunya, itu mereka secara tidak langsung sudah mengamalkan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalan tersebut dicintai oleh Allah, logikanya kalau kita sudah melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, yakin dan pasti yang mengamalkannya juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita melakukan sholat atau ibadah keluar daripada waktunya. Usahakan prioritaskan Allah, utamakan Allah ketika adzan memanggil kita, ketika kita dipanggil oleh adzan berkumandang di setiap masjid, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, maka kita harus bersegeralah datang menuju masjid atau musola untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan itu, termasuk golongan orang-orang yang sudah mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja, yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat disukai oleh Allah adalah birrul walidain, memuliakan, menghormati, mengurus kedua orang tua kita. Bagi yang masih ada orang tua dalam kehidupannya, maka kita usahakan dan kita prioritaskan orang tua kita. Kita muliakan mereka karena mereka yang melahirkan kita ke alam dunia ini. Maka berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Rasul, ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Yang artinya ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Artinya dalam kata lain, kalau orang tuanya ridho dan ikhlas kepada anak-anaknya, niscaya pasti Allah akan meridhoi anak-anaknya. Dan apabila Allah orang tuanya benci terhadap anak-anaknya, murka terhadap anak-anaknya, maka secara tidak langsung Allah pun akan murka terhadap anak-anaknya. Bahkan Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis betapa besarnya pahala memuliakan orang tua. Bahkan saking besarnya pahala memuliakan orang tua, bahkan bisa melampaui pahala sholat, melampaui pahala sedekah, melampaui pahala zakat, puasa, jihad dan haji fisabilillah. Sebagaimana Rasul mengatakan, birrul walidaini afdalu minas sholati was-shadaqati was-sawmi wal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Memuliakan kedua orang tua, masya Allah, luar biasa pahalanya. Afdal, lebih istimewa, lebih utama, lebih afdal, lebih unggul daripada kita melaksanakan salat sunnah, dan daripada kita melaksanakan itu sedekah sunnah, melaksanakan itu haji sunnah dan juga umrah sunnah, maka lebih utama daripada memuliakan orang tua kita. Alhamdulillah. Makanya Rasul ketika ada seorang sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ingin ikut berperang. Kata laki-laki tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kepada laki-laki tersebut, kata Rasul, apakah ibu masih ada? Ada. Apakah bapak masih ada? Ada. Kata laki-laki tersebut, maka berjihadlah kamu dalam mengurus kedua orang tua. Masya Allah, luar biasa betapa tinggi pahala kedua orang tua. Bahkan orang yang durhaka terhadap orang tuanya, yakin dan pasti di akhirat tidak akan pernah mencium harumnya surga. Sebagaimana Rasul mengatakan, fa inna rihal jannati yujadu min masirati alfi amin wallahi la yajiduha akun wala qatir rahmin. Yang artinya, iyyakum wa uqul walidain fa inna rihal jannah, maka sesungguhnya harumnya surga akan tercium dari jarak 1000 tahun. Demi Allah, kata Rasul, tidak akan pernah mencium harumnya surga orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mencium bagaimana masuk surganya, mencium harumnya saja tidak mendapatkan, apalagi masuk surganya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka Muharram ini adalah bulan yang tepat bagi kita. Yang pertama, kita utamakan Allah dengan melaksanakan ibadah mahdoh, salat 5
laksanakan pada waktunya. Yang kedua, maka Muharram ini bulan yang tepat untuk kita semua. Untuk apa? Memuliakan, menghormati, mengurus dan juga memenuhi semua kebutuhan orang tua kita. Niscaya kita termasuk golongan orang-orang yang mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah, dan niscaya kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah adalah jihad fisabilillah, baik jihad secara nafas maupun jihad secara amwal. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah, yang hadir dan yang tidak hadir, semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga bisa mengamalkan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kun masofa wadak makadar, ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, tinggalkan yang buruk, buang yang buruk dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.